Sebagai pemain penting dalam ekonomi dataran rendah, beberapa waktu terakhir ini, Tiongkok telah membuat terobosan signifikan di bidang pesawat lepas landas dan mendarat vertikal elektrik atau eVTOL. Perusahaan dalam industri ini telah menunjukkan kekuatan mereka, dan eVTOL baru telah melakukan penerbangan baik di dalam dan luar negeri. Tiongkok saat ini menyumbang sekitar 50% dari modal eVTOL dunia. Jadi, seberapa jauhnya kita dari datangnya era mobil terbang? Ketika kita melihat pesawat eVTOL di Ehang Holding yang berbasis di Guangzhou, sebuah perusahaan teknologi mobilitas udara perkotaan Tiongkok, kesan pertama yang muncul adalah bahwa pesawat itu tampak seperti helikopter modern, kecuali layar besar yang menampilkan informasi tentang pesawat dan peta. Pada bulan April lalu, perusahaan tersebut memperoleh sertifikat produksi untuk pesawat eVTOL EA-216S dari Administrasi Penerbangan Sipil Tiongkok, dan ini adalah yang pertama di dunia. Sejauh ini, EA-216S telah memperoleh 3 sertifikat kelayakan udara utama. Yang pertama adalah sertifikat tipe, yang kedua adalah sertifikat kelayakan udara standar, dan yang ketiga adalah sertifikat produksi, yang menunjukkan bahwa pesawat ini siap untuk diproduksi secara massal. Menurut data dari perusahaan, kecepatan maksimum model ini adalah 130 km per jam, jangkauan maksimumnya adalah 30 km, dan waktu terbang maksimumnya adalah 25 menit, dan sertifikat tersebut telah menunjukkan bahwa keamanannya telah terbukti. Pesawat ini menggunakan solusi teknologi cadangan multi-redundan yang berarti ketika salah satu komponen gagal, cadangan dapat mengambil alih. Selain itu, perusahaan ini juga telah membuat pesawat VT-30 generasi baru dengan desain yang lebih besar dibandingkan dengan EA-216S. Model ini terutama ditujukan untuk penerbangan antar kota jarak jauh dengan jangkauan yang dirancang hingga 300 km dan waktu terbangnya hingga 100 menit. Ekonomi dataran rendah ditetapkan sebagai industri strategis yang sedang berkembang dan ditetapkan juga sebagai mesin pertumbuhan baru dalam laporan kerja pemerintah tahun ini. Industri eVTOL domestik sudah sangat berkembang pesat. Produk dari berbagai perusahaan menggunakan jalur teknologi yang berbeda dengan variasi dalam hal bentuk, ukuran, dan kapasitas penumpang. Pada bulan Februari tahun ini, Autoflight, pelopor domestik pesawat eVTOL, melakukan apa yang disebutnya sebagai penerbangan demonstrasi taksi udara listrik antar kota pertama di dunia di Provinsi Guangdong, Tiongkok Selatan. Penerbangan ini mempersingkat perjalanan darat yang seharusnya memakan waktu 3 jam menjadi hanya 20 menit. Dibandingkan dengan produk perusahaan internasional lainnya, pesawat eVTOL domestik dapat mengandalkan rantai industri yang lebih matang yang membantunya memangkas biaya produksi. Zhou Yuzi dari Pusat Pengembangan Industri Informasi Tiongkok mengatakan bahwa industri eVTOL saat ini sedang dalam tahap pengembangan yang sangat pesat. Rute teknologi eVTOL secara bertahap menjadi jelas, pasar tumbuh dengan cepat, dan skala pembiayaan terus tumbuh dan memberikan banyak keuntungan bagi sektor eVTOL Tiongkok dalam hal rantai industri komponen, infrastruktur pengisian daya, dan industri manufaktur penerbangan. Meskipun pesawat eVTOL yang diproduksi di dalam negeri belum memasuki tahap operasi komersial, namun perusahaan telah menerima cukup banyak pesanan dari luar negeri, termasuk pra-pemesanan dari pelanggan di Arab Saudi, Indonesia, Malaysia, Jepang, Korea Selatan, dan negara-negara lainnya. Pada bulan Maret tahun ini, Autoflight telah mengirimkan pesawat eVTOL pertamanya ke pelanggan di Jepang. Skenario aplikasi utamanya meliputi berfungsi sebagai moda transportasi udara berawak baru, menyediakan wisata udara dan penyelamatan darurat. Perusahaan juga telah membentuk tim penelitian dan pengembangan kelayakan udara yang beranggotakan lebih dari 30 orang di Jerman. Dari Ehang Holding mengatakan, jika ekonomi dataran rendah ingin membentuk skala industri besar, arah inti harus berupa perjalanan berawak dan transportasi logistik.
Sejumlah model operasional harus dibuat di kota-kota tingkat prefektur, dan kota-kota di Greater Bay Area memiliki potensi tersebut. Analis pasar bahkan mengatakan bahwa Greater Bay Area memiliki fondasi ekonomi yang solid. Hal ini karena didukung oleh sektor manufaktur yang maju dan sistem inovasi kelas 1. Wilayah ini memiliki banyak skenario aplikasi untuk pengembangan ekonomi dataran rendah dengan permintaan pasar potensial yang besar. Misalnya, Greater Bay Area telah menyatukan sejumlah perusahaan terkemuka seperti DJI dan Ehang, dan kota-kota seperti Shenzhen dan Guangzhou secara aktif menciptakan demonstrasi aplikasi ekonomi dataran rendah. Pada tanggal 4 Juli, Aliansi Industri Ekonomi Dataran Rendah Greater Bay Area secara resmi telah didirikan. Aliansi ini akan berfokus pada peningkatan layanan manajemen dataran rendah dan pengembangan manufaktur peralatan dataran rendah. Anggota legislatif daerah administratif khusus Hong Kong juga secara aktif mempromosikan perumusan kebijakan dan rencana yang relevan untuk pengembangan terpadu ekonomi dataran rendah di Greater Bay Area. Dan menurut Administrasi Penerbangan Sipil Tiongkok atau CAAC, nilai estimasi ekonomi dataran rendah negara itu melampaui 500 miliar yuan atau 70 miliar dolar Amerika Serikat pada tahun 2023 dan diperkirakan akan meningkat 4 kali lipat pada tahun 2030. Data dari CAAC menunjukkan bahwa ada 689 perusahaan penerbangan umum di Tiongkok pada akhir tahun 2023 dengan 3.173 pesawat penerbangan umum yang terdaftar dan 451 bandara penerbangan umum. Bagi operator eVTOL seperti Ehang, memperoleh lisensi operasi komersial adalah target berikutnya. Saat ini, baik pemerintah pusat dan daerah masih menjajaki perumusan aturan dan standar sistem manajemen penerbangan dataran rendah. Industri percaya bahwa akan lebih kondusif bagi pembentukan aturan terpadu nasional di masa depan jika pemerintah daerah terlebih dahulu menerapkan aturan lalu lintas udara mereka sendiri dan menciptakan model manajemen regional. Direncanakan dalam 2 tahun ke depan atau sekitar akhir tahun 2025 dan awal tahun 2026, pesawat eVTOL berawak dapat beroperasi dalam skala kecil dan setelah itu akan lebih banyak lagi promosinya. Jadi bagaimana menurut Anda? Apakah Anda tertarik untuk mencoba kendaraan terbang ini? Silakan berikan komentarnya di kolom komentar kami. Terima kasih dan sampai jumpa di episode berikutnya.